Oke, di depan kita sekarang sudah ada kakak Master Guide Marlina Hutapea, kelahiran 7 Mei 1961 di Pancur Batu, dan kakak Master Guide Elvina. Selamat sahabat. Selamat sahabat, Kak Moka Jennifer. Itu koreksi tuh Kak, 1962 gitu. 1962 ya? Iya. Mungkin Oke. salah typo kan sedikit. Oh betul, oke. 6162 deket. Itu kita dapat datanya waktu form Master Guide ya, yang kita share, diisi. Oke, nanti kita edit 1962. 62 Kak. Oh, berarti lebih muda, Mak ya? Iya betul. Oh, Makanya iya koreksi- bener lah. koreksi, Kak. Oke, betul. Iya. Lebih muda loh. Berarti udah berapa umurnya dong, Kak ya? 60 sekarang. Udah 60. Kalau 60 itu Sahabat berapa? lalu. Sahabat lalu ya? Iya. Berarti baru kemarin. Iya, yang ke-60 ya, Iya. sahabat lalu. Wow, luar biasa. Tapi kalau datang dari fisiknya tuh sehat ya. Iya, masih Sehat. jiwa muda ya. Jiwa Bang. muda juga. Aduh, ini kita sangat senang nih ada Kak Master Guide kita di usianya sekarang udah 60. Tapi kalau kita ingat banyak banget kesaksian-kesaksian kakak ini kalau di acara-acara itu tentang penginjilan ke orang-orang, itu luar biasa emang kakak. Masih tetap semangat melayani ya. semangat Betul. padahal di umur sudah 60 seperti itu. Nah, Sebelumnya apa kabar nih kakak-kakak? Kabarnya sekarang gimana? Sehat-sehat kah? Iya. Sehat. Puji Tuhan sehat. Baik. Jadi kesibukannya apa aja nih? Apa aja lagi? Apa namanya? Kesibukannya apa gitu? Kalau saya kesibukannya ya sebagai ibu rumah tangga. Rumah tangga lah. ya, Sudah seperti mulai biasa. menikmati hasil jerih payah yang sudah dilalui karena anak sudah mulai pada bisa mandiri. bisa sendiri. Oh, iya. Puji Tuhan ya. Udah kerjain semua ya. Kalau Kak Elvina sendiri gimana nih? Kesibukannya ya bekerja sehari-hari. Masih selang-seling sih WFO, WFH. Oh, berarti balance ya antara WFO sama WFA. gitu. Iya, selang-seling seperti itu. Iya. Jadi gini Kak, kita ini kan punya program dari Master Guide, ingin mengenal lebih dalam, lebih dekat Lebih dekat. sosok dari Master Guide yang ada di Jemaat Klender nih. Benar-benar. Biar nanti para pemirsa penonton, baik itu anggota Jemaat Klender, anggota Master Guide ataupun di luar itu, pas nonton ini, oh ternyata Terinspirasi. ada kakak Master Guide di Klender punya jalan cerita seperti ini hidupnya, terinspirasi dong. Kalau saya paling enggak ada 3 hal yang menurut saya bermanfaat untuk kegiatan ini. Satu, membagikan informasi. Kedua, menjadi inspirasi. Syukur-syukur bisa jadi apa? Satu lagi, imunisasi. Imunisasi ya, benar-benar. Ada istilah imunisasi tadi ya. Iya, iya. Kalau imunisasi itu kan membuat imun, meningkatkan imun. Kalau imunisasi meningkatkan iman. Betul. Nah, semoga lah program ini bisa lancar. Ini memang ada banyak tantangan ya kegiatan seperti ini. Memang sulit memang. Nah, jadi kita mau mengupas nih Kak tentang kehidupan kakak M, panggilannya kalau udah Hutapea. menikah kakak M Hutapea aja lah ya, nggak apa-apa ya, karena ini pribadinya ya, Pribadi, betul. pribadinya. Dan didampingi oleh anak yang tercinta, ya kan, Master Guide juga nih, Iya, Master ya Guide kan, juga, Kak Elvina, benar. seperti itu. Nanti kalau nantinya ada yang disampaikan mamanya, tapi ternyata mamanya kurang pas, tolong disampaikan yang pas. Iya. Oke, pertama-tama kalau kita mau mengenal orang kan, tadi saya sudah dapat datanya nih, kelahirannya, tanggal lahirnya seperti itu. Kita pengen tahu nih Kak, kehidupan kakak waktu masih kecil. Semoga masih ingat nih Kak, dari masih kecil sekecil mana contohnya masih ingat ya. Boleh nggak cerita sedikit Kak, kakak itu mungkin tadi kelahirannya bagaimana situasinya, kelahiran apa yang bisa diingat waktu masih kecil, seperti apa Kak? Baik, saya lahir di satu desa yang jauh dari kota. Kami jauhnya dari kota Tarutung itu 12 km. Zaman kami itu jalan kaki. Dan saya SD masih nyeker, belum pakai sendal. Meningkat pakai sendal di SMP baru pakai sepatu karet. Jadi sepatu ini kadang kita cuci, kalau datang hujan kita buka, masukin di tas supaya jangan kotor sepatu ini pulang sekolah, karena masih itu masanya ya. Jadi saya
orang tua saya itu pemuka agama di HKI, bapak saya. Oke. Opung saya pemuka pendiri gereja. Jadi opung kami itu 5 bersaudara. Opung saya paling tua. Opung nomor 2 masuk di opung saya di HKI. Opung nomor 2 di Advent. Opung nomor 3 di HKBP. 4 dan 5 di 4 ini ada yang menjadi pendeta Advent, yaitu opungnya pendeta Milton dari Pardosi. mamanya. Iya, oke. Terus satu lagi ada pendeta juga. Ini opung ini kebetulan nggak punya keturunan, jadi bilang begitu aja. Jadi pendeta itu di keluarga kami itu Advent itu bukan asing. Jadi bapak saya bersaudara 4, 2 di Advent, 2 di Protestan, di Marminggu lah, 2. Oke. Iya. Jadi saya umur 5 tahun sudah dibawa-bawa ke gereja Advent, karena di kampung saya itu pasar itu, kalau di kampung itu pasar itu hanya 2 kali seminggu lah. Kali seminggu. Oke. Hari Rabu itu pasarnya Advent, hari Sabtu umum. Jadi orang tua saya berangkat ke kota untuk belanja kebutuhan seminggu, saya dibawa ke gereja. Daripada main-main begitu, kakaknya bapak saya itu Advent, dibawa saya ke gereja. Jadi kebetulan pionir di gereja Advent yang di kampung saya itu adalah tamatan dari Advent Sipobu Tapanuli. Didirikan itu perguruan Advent itu zaman Belanda. Jadi pendidikan dari situ, disiplinnya jubilin ketatnya. Masuk saya 5 tahun, ada beberapa orang kami yang tidak ikut orang tua. Jadi karena kami diajarin di situ nyanyinya bahasa Inggris, tahu nggak di kampung ya, yang bahasa Inggris. Kami itu tidak ada hiburan yang lain, itu belum kenal. Paling-palingnya radio. Jadi di kampung saya itu kalau hari Minggu atau pagi-pagi kedengaran di rumah orang kenceng-kenceng radio, itu udah senang banget dengar radio. Gitu. Jadi sudah itu adiknya bapak saya dididik pionir gereja ini, Amung Muda ini bisa menjadi berhasil lah. Seminggu mereka di kebun, hari Jumat pulang, Jumat sekolah sama Minggu, hari Sabat berhenti. Jadi berhasil lah mereka. Adik bapak saya ini menjadi asisten kebun di Sumatera Utara bagian timur, bagian kebun, karena dia pintar mengerti, pintar bahasa Inggris, dan orang Belanda itu senang sama dia. Jadi Saat itu masih ada orang Belanda ya? Iya, jadi saat itu pendidikannya itu jadi berhasil lah dia. Dan dibilang sama bapak saya, jangan larang dia masuk di Advent, biarin dia mengikuti jejak. Jadi saya masuk di gereja, diajarin di situ. Jadi di umur 5 tahun kami, karena gak ada kegiatan yang lain, sore-sore begini semua harus diajarin ini nama-nama Alkitab. Jadi nama-nama Alkitab itu mulai dari Kejadian bahasa Batak ya sampai Wahyu. Jadi kalau kita lagi tidur umpamanya dibangunin, sebutkan ayat ini, sudah harus bisa. Harus bisa. Ada tesnya ya, tesnya harus bangun-bangun tidur ya. Itu tesnya. Jadi kapanpun berbangun tidur, sebutkan dulu Kejadian Yohanes 3:16. Harus bisa. Jadi itu yang selalu diajarkan disiplin sama kami. Nah, seiring waktu masuk sekolah, saya SD sampai SMP di kampung saya itu tidak ada sekolah hari Sabat, karena kedua pemimpin dari raja di kampung itu, itulah Advent itu. Jadi dia panutan banget kehidupannya, panutan banget. Baik itu sosial adat, sosial kerohanian, karena dia tamatan guru, dia guru bahasa Inggris. Jadi di bahasa Inggris sama mengetik. Jadi orang kampung itu ilmunya itu diberikan kepada orang-orang kampung itu. Itulah membuat saya jadi umur 5 tahun sudah masuk jadi Advent. Oke. Jadi dididik terus. Kami tidak tahu ini adventurer, kami tidak paham adventurer itu, tapi PA,
Mudah trennya. Di gereja itu ada 4 ditempel, moto, tujuan, seperti peraturan Janjian, perjanjian, gitu ya. tempel. Jadi kapanpun kita masuk ke gereja udah terpampang itu harus, karena tulisannya besar, itulah yang kita ingat-ingat. Harus keluar kepala ya. Harus ingat. Gitu. Jadi saya umur di kelas 6 SD, pertama kali 4 orang kami dari kampung harus ke Sibolga, Sumatera bagian tengah camping. Wah, seru ya itu dulu ya. Camping. Bahasa juga bang, lupa bahasa Indonesia belepotan. Bener-bener Kelas masih 6. Tapi kami dilatih bikin tenda. Kalau kalian ini sekarang tenda tinggal pasang. Betul. Kami tidak. Dijahit kain, dipasang tenda di bawah kayu. Ke Sibolga itu kan 60 kilo Oh, jauhnya. 60 kilo. Tapi di jalan kaki. Enggak, naik mobil lah kami. Mobil. Setelah 7 km keluar dari kampung, jalan Sibolga itu kami naik mobil. Satulah pembina kami, waktu itu ada kakak kami itu apoteker sekolah di Medan. Hmm. Dialah yang pemimpin kami. Nyampe di Sibolga, ya orang kampung lah. Hmm. Gimana lah orang kampung? Tapi karena kami sudah dilatih, kami tidak malu. Paling bahasanya ya campur-campuran. Ketemu lah di situ sama Ibu Stumeyang. Gitu. Jadi Oke. kami pasang tenda. Bagaimana pasang tenda itu? Hasil dari pasang tenda itu kamilah nomor 1 karena hanya kami yang bikin tenda di luar yang tinggal pasang. Oke. Sedangkan yang lain itu yang tinggal pasang. Yang udah Jadi penilaiannya itu malah lebih hebat yang ada dirakitnya itu ya. Iya. Dipasangnya itu ya. Bener sih, kondisi sekarang itu tenda itu udah praktis banget lah. Tinggal disambung-sambungin jadi gitu kan. Iya. Tapi kalau ini kan masih pakai apa tuh? Masih pakai bambu gitu ya. Bambu. Diiket-iket gitu ya. Jadi bambu ini yang untuk yang di sana sama di sini udah dikerok. Oh, dikerok dulu supaya bisa dicantolin Taruh gitu di ya. situ. Terus di kain yang di pinggir ini dilipat masukin. Oh, dimasukin untuk jadi bebannya gitu ya. Bebannya Oke. diikat di sana. Nah, ini kalau yang milenial nggak tahu masih merasakan seperti itu nggak ya? Saya ingat saya masih diajarin juga Kak seperti itu Kak dulu saya. Tapi bisa ngebayangin kan? Kalau nggak bisa berarti belum pernah. Saya bisa ngebayangin nih. Kayaknya bentuknya paling pakai pasak ya. Iya, kan Ah, paling itu nggak udah pakai pasak praktis. gitu. Iya, Iya, tinggal gitu itu aja. Itu aja. Oh, jadi gini Kak, saya tadi tertarik tadi ada bilang waktu masih sekolah itu masih pakai sepatu diplastikin, jalan kaki gitu kan, nyeker supaya nggak cepat rusak, supaya nggak kotor lah, atau gitu ya, supaya abi awet ya. Itu bener-bener enjoy nggak sih Kak, atau memang ngeluh? Enjoy aja. Atau ngeluh nggak ke orang tua? Enggak. Mama, papa, kenapa sih begini gitu nggak? Enggak. Enjoy Kayaknya aja. kalau dulu ngeluh yang ada dimarahin ya. Yang ada dimarahin. Iya. Iya, bener. Padahal Kayak kalau zaman sekarang. Tapi mungkin Bang itu mungkin Kak di sana mungkin masih belum, maksudnya belum semua siswa yang pakai sendal kayaknya. oh artinya maksudnya hampir rata-rata Iya, semua rata-rata begitu ya? masih sama. Jadi Tidak mungkin- ada yang lebih dibanding yang lain ya? Enggak, sama. Semua rata Mungkin sama. kalau misalnya salah satu di antara mereka ada yang punya, mungkin ya mungkin Ngeluh gitu pasti ya. ngeluh gitu loh. Protes. Sama protes. Jadi kalau ini kan sepatu karet ya, Iya. Iya. robeklah di ujung sepatu karet kita itu, jahitnya pakai tali ratia. Kadang udah di ujung mau jempol, dijahit lah itu pakai Dijahit tali lagi. ratia. Bukan langsung ganti baru ya? Bukan, kami susah. Boro-boro pensil kita juga hilang. Kalau kita minta uangnya sama orang tua, bingung itu juga akan hilang. Kalau Aduh. yang, Itu. yang sekolah siapa? Kamu kak? Apa orang Nah. tua? Gitu. Iya. Itulah kenikmatan. Kenikmatan ya. Tadi aku pernah, kalau Bang Muk tadi penasaran sama yang tadi kan. Kalau aku lebih penasaran yang disuruh hafal ayat Alkitab kan. Disuruh apa namanya, kalau dibangunin harus bisa gitu kan. Nah, kakak ini sebenarnya diterapin nggak ke anaknya? Udah punya anak nih, udah punya anak. Terus di anak-anak sendiri diterapin nggak pas udah punya anak gitu? Tanya aja lah mereka. Oke. Gimana nih, Kak Gimana Elvina? Kak Elvina?
Pas lagi bangun, pas apa lagi tidur ya, Iya, mau bangun kalau ya. dibangunin. Dibangunin tiba-tiba dibangunin. gitu. Digituin nggak? Kalau seingat saya waktu kecil itu mungkin gak sekeras zaman kamu tapiain dulu ya. Tapi seingat saya waktu kami masih kecil itu selalu setiap buka sahabat selalu hafal buku Alkitab itu. Jadi ditesnya di situ. Setiap buka sahabat, habis buka sahabat berdoa. Coba sekarang satu-satu bahasa Indonesia dari Kejadian sampai Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, baru bahasa Inggris saya ulangin lagi Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Nanti dites. Dites. Seperti itu dites. Bisa. Bisa. Bisa dites nggak itu sekarang tiap- nih? Lupa dikit kali ya. Genesis Exodus itu masih ingat sih. Tapi dulu itu saya ingat jadinya ke bawah gitu. Masih ada yang keinget sampai sekarang seperti itu. Jadi waktu buka sahabat dulu papa sama mama, apalagi papa saya itu justru yang agak tegas gitu kak. Setiap buka sahabat kalau nggak ada hafalan itu selang-seling, kalau nggak ada hafalan kitab-kitab itu dihafalin setiap buka sahabat. Waktu umur berapa udah mulai digituin? Masih kecil banget, masih udah bisa ngomong lancar. Udah bisa ngomong Lancar lancar ya? berarti Bisa ngomong Iya, lancar. dari Iya. kecil banget Iya, ya. iya. Mulai bisa ngomong lancar lah. Udah diajarin pertama hafalan dulu, udah makin banyak perbedaan hafalannya. Tapi dimasukin lagi. beruntung kakak Elvina nggak ngerasain pas lagi tidur dibangunin ya kan, gimana nggak kesel ya? bener. Aduh apa ini kan? Iya. Iya, kalau tiba-tiba kayak aduh tadi mimpi apa ya? Bangun, coba sebutin. Kayaknya rada-rada Kesel sih kayaknya. Jadi, kesel. kayak kesel deh. Mama masih merasa Makanya tadi saya bilang kak, tidak mungkin tidak sekeras zamannya KPA ini. iya, mama masih merasa aduh saya mau pakai metode yang lain deh karena kalau pas lagi tidur kayaknya nggak enak rasanya gitu ya. Iya. Begitu ya kira-kira kayak. Jadi Kelvina itu kan tadi dibilang ayat hafalannya itu pas ditanya pas buka sahabat. Dites. Udah berarti dalam jangka seminggu itu berarti hafalannya gitu. Itu ada berapa misalnya minimal segini kamu harus hafal gitu. Nggak seminggu misalkan kan masih kecil itu kan kadang niat dari anak kecil itu nggak ada sih kan. Gitu kan. Hanya karena nurut aja ya. Aja, Kan, iya. Oke, sekarang misalkan kejadian satu-satu, coba hafalin bertiga karena sampai 3 bersaudara, hafalin. Oke, hafal ya sahabat depan atau kan buka sahabat berikutnya itu dihafal dan ayat tambah lagi yang baru seperti itu. oke. Nambah-nambah. Berarti ini banyak yang hafalan ya. Dulu ya Pak. Sekarang udah mulai Kalau berangsur ditanya sekarang berkurang ya. ya, aduh. Oke, gini kak. Tadi kita udah denger nih tentang cerita waktu masih kecilnya. Sekarang kita mau coba mengupas kehidupan waktu masih sekolah lah, remaja, masa-masa remaja itu ada orang bilang remaja yang paling membahagiakan lah SMA. Ya, mungkin udah mulai kenal-kenal lirik sana lirik sini. Nah, kita nggak tahu nih dulu Kak Hutapea ini bagaimana sih waktu masih menjalani sekolahnya itu? Apakah mungkin yang suka apa yang datang ke sekolah duduk pulang, atau tipe yang pengen ngobrol-ngobrol nongkrong-nongkrong atau ngumpul-ngumpul begitu nggak sih? Zaman kita kan nggak ada nongkrong. Oh nggak ada nongkrong, aduh. Iya. Soalnya Siapa tahu nongkrong di Sawah sawah ya. mana? Nanti awan ya. kami SMP lah dulu ya, mulai remaja. Kita berangkat sekolah, orang tua udah pesan, nanti pulang sekolah bawa ini ke ladang. Waduh. Bawa ini ke ladang. Jadi sekolah kami SMP itu kebetulan agak tinggi, jadi kebuka ke jalanan, lihat SD udah pulang kelihatan, SD udah pulang, udah pergi dia ke ladang. Kebetulan guru kami itu salah satu bapaknya Bang Tony. Oh iya. Itu guru kami di SMP bahasa Inggris sama IPA. Ini orangnya disiplin. Jadi pulang kita sekolah, nyampe di rumah, kami ini bukan makan nasi, adik-adik, kami makan singkong. Memang itu masanya. Habis itu kita langsung ke ladang dari jam 1 lah ya, jam 2. Kalau anak orang udah kelihatan di sana, kan namanya remaja pada teriak-teriak di jalanan nyanyi-nyanyi. Oh. Itulah khasnya orang Batak. Nyanyi-nyanyi ya. Nyanyi-nyanyi. Sawahnya di sana. Kita terlambat udah duluan itu. Anaknya si itu tadi udah lama datang. Kamu ngapain? Wah. Waduh. Jadi bisa ketahuan ya. Iya. Kalau seandainya lama, sedangkan anak Dari tetangga mana? udah duluan nyampe Udah di ladang. duluan. Dari mana kamu? Dari mana? Ngapain? Itu diapain lah itu ya? Ya dimarahin lah. Dimarahin ya. Dimarahin. Pulang kita ke hutan,
cari kayu bakar lah bilangnya. Jadi kami ini ada manfaatnya, kita mengenal hutan dan tahu apa sih yang bisa kita makan di hutan itu. Kan dipelajarin di kelas kemajuan kita juga dipelajari. Kalau kita tersesat, apa yang bisa kita makan? Kalau tidak ketemu mata air, pohon mana yang mengeluarkan air yang bisa kita pertolongan pertama? Itu saya pribadi masih belum lulus kayaknya itu. Karena Saya kalian tahu tapi tidak belum masuk berani hutan. mencicipinya gitu. Karena kalian tidak masuk hutan. Jadi kalau seperti kita camping di bawah pendeta Sianturi dulu, hutan ini kita udah biasa lihat itu. Gitu. Kalau kita teori aja ya Bang ya, tapi belum berani untuk masuk. Kalau terjun di lapangan kita terjun nggak di lapangan paham kayak. belum paham. Ya kami kan karena besar dengan alam, jadi tahu. Kita tidak takut. Jadi kami sekolah itu kadang kalau tidak ke ladang menjumpai orang tua, udah janjian kita cari kayu bakar ke kebunnya si ini, kayu bakar gitu. Itu di kampung saya itu pohon keminyakan. Jadi kalau kita ngambil kayu, kalau sampai bibit-bibit keminyakan ini ketebang, besok akan dihukum kita ke sekolah, kan dilapor SMP kemarin ke kebunnya si ini, siapa itu ketahuan. Sampai pohon keminyakan ini terganggu. Jadi kita harus kenal pohon keminyakan yang mana, mengenal pohon itu supaya jangan rusak, karena penghasilan utama di situ adalah keminyakan. Kemenyan itu kemenyan maksudnya kayak. Kemenyan. Oke. Keminyakan yang dipakai Buat Kemenyan. apa sih? Bakar Bakar-bakar. gitu. iya, Wangi-wangian. bakar-bakar Lupa iya. Jadi itu. Nah, segitu kita pulang dari kebun kan sama-sama nggak ada yang mendahului, saling tunggu. Nah, kadang kita 10 orang berjejer, anak laki sama perempuan, kita itulah akrabnya di kampung itu, saling tunggu sama-sama. Nah, sampai di sawah, di situ ada sungai, kita taruh semua kayu bakar yang kita bawa, semua saling melompat ke sungai, mandi basah-basah semua di situ. Habis itu pulang, lewatlah kita kebun singkong, kan sudah lapar. Makan singkong lah, cabut-cabutin. Cabutin lah ini singkong, mau kena pasir pun kita makan semua sama. Satu yang cabut semua kena. Habis itu ditancapkan pohonnya ini. Besok udah layu. Kita lagi ke Oke. kalau di sekolah kami di sekolah itu di kampus saya itu karena semua Kristen. Jadi setiap mau masuk sekolah upacara gereja. Kan upacara gereja. Hari Senin upacara nasional, hari biasa upacara gereja. Selesai upacara gereja kita udah lihat penggaris yang panjang, ada berdiri di kampung guru. Apa ini? Ini bakal kena hukum nih. Bakal kena hukum. Pengumuman sebelum masuk ke kelas. Kemarin siapa yang cari kayu bakar ke sini, yang lewat sini? Tunjuk tangan. Singkong orang udah layu semua. Kita cabut, kita masukkan, tancapin lagi. Jangan ketahuan ya. Jangan ketahuan. Kita layu berarti udah Taunya cabut. layu. Udah masuk semua ke depan. Pak, dipukulin lah. Berani kita ngadu ke orang tua, dipukul guru, kira yang dimarahin. Tuh, Itu tambah dimarahin ya. Tadi saya mau membahas itu. Jadi kalau seandainya guru di saat dulu zaman dulu itu memang udah sadisnya lebih kayaknya. Lebih, tapi itulah bikin orang kampung itu berhasil. Iya, itu. Sekarang saya coba mau ini Kak. Kan berarti di kampung atau di sama orang tua itu sampai SMA Kak ya? Iya. Baru kalau perjalanan ke Jakartanya itu Setelah tamat SMA lah. oh setelah SMA ya, baru berangkat ke Jakarta. Iya. Tapi saya karena didikan dari Advent itulah bikin saya dulunya saya merasa kesel. Di tes saya nyuci piring di rumah ketua jemaat ini. Kalau kedengaran nyuci piring berarti belum tamat. Kedengaran apa Mas? Suara piring lagi dicuci. Peletak. Berarti belum tamat. Jadi harus bagaimana lagi Jadi harus caranya? bagaimana ya? Ditaruh piring di situ karena rumahnya memang ya mereka lah nomor 1 di kampung itu, rumahnya juga udah bagus. Nyuci piring jangan sampai plang, bukan kaca soalnya kaleng.
Harus benar-benar hati-hati ya. Iya, Wah. supaya soalnya kita merasa didengerin gitu. Nah, jadi saat itu juga saya kalau datang tamu ketua daerah dari Sibolga, bagaimana saya menghadapi menyediakan makanan, menghadapi pendeta. Di mana piring, di mana gelas, di mana garpu. Orang kampung loh. Gitu. Terus diajarin piring ditengkurapin, gelas di sini, garpu sama sendok di sini. Sementara di rumah kita nggak pakai sendok, kita makan pakai tangan. Tapi di rumah itu dilatih. Nah, terus bikin spray. Oh, harus mulus ya. Iya. Nggak boleh lipet-lipet ya. Eh, Ini perfeksionis kayaknya kakak ini sebenarnya. jadi Oh, udah dilatih dia. mungkin pengalaman saya ini bisa menjadi satu pengalaman buat kalian. Terus dites kalau sudah tamat sekolah, ibaratnya ini melamar kerja, suka memperhatikan kan ada di apa itu. Jadi dikasih contoh adalah seorang suka memperhatikan. Jadi masuklah yang melamar kerja, entah di mana lah ditaruh di situ, kita harus perhatikan apakah Alkitabnya di mana ditaruh ataukah apa yang lain di gereja itu, kita harus perhatikan. Jadi awalnya saya merasa risih waktu menerimanya, sampai nggak terima lah tetapnya seperti itu ya, disiplinnya. Minum saya bagaimana pakai gelas, kalau keluar dari pintu menghadap bos satu saat diterima kerja, keluar dari pintu itu begini, pintu ini buka pintu, jangan coba-coba udah keluar di tes lampuannya dari kerja, jangan belakangin, Mundur dong. mundur gitu. Jadi mungkin pengalaman saya ini ada manfaatnya bagi adik-adik yang lain gitu. Kalau ini kak, kalau waktu kakak ke Jakarta, itu boleh nggak ceritain bagaimana kepikiran ke Jakartanya kak? Kenapa? Apa motivasinya, atau mungkin ada tujuan tertentu atau seperti apa? Jadi dulu saya sebelum ke Jakarta tamat SMA sudah pernah penginjil literatur di daerah Tapanuli itu, Sibolga, Pekanbaru gitu ya. Jadi kita dengar di Jakarta inilah penginjil literatur gitu. Ya berangkatlah ke Jakarta. Oh, jadi waktu ke Jakarta itu dalam rangka penginjil literatur ya kak ya? Iya, mau jadi penginjil Dari literatur. kalau penginjil literatur saat itu memang diarahkan nggak ya ke Dididik. Jakarta ya, dididik ya? Dididik, bukan diarahkan ke Jakarta. Kita dengar kalau di Jakarta maju penginjil literatur. Oke. Kan ada seminar-seminarnya. Ada beberapa orang kak? Kakak sendiri atau ada rombongannya? Enggak, kalau saya sendiri. Sendiri kak ya? Tapi ada pasti punya keberanian karena ada yang dikenal dong di Jakarta. Ada Entah keluarga, ada ya kak ya? Oke. ada keluarga. Ini nanti berlanjut lagi nih kan, ada keluarga dan akhirnya membina keluarga di Jakarta kan, membangun Iya. keluarga. Nanti kita mau ke arah sana juga nih kan, kok ketemu Pak Munte contohnya seperti itu gitu kan, atau mungkin berarti sebelum ke situ kakak di Jakarta itu penginjil literatur sampai berhentinya, atau pernah berhenti atau pernah berpindah pekerjaan kah gitu? Jadi nyampe di sini bukan langsung penginjil literatur, namanya kan di rumah keluarga. Oke. Kita harus beradaptasi lah. Apalagi keluarga yang awalnya kita temui yang bukan Advent. Kan gitu. Jadi mulai cari-cari gereja lah, cari-cari gereja. Cari sendiri tuh kak atau Cari dibantuin? sendiri, Wah, cari oke. sendiri gereja di mana gitu. Jadi udah itu ya udah masuk di gereja ya, carilah bagaimana supaya bisa jadi penginjil literatur gitu. Langsung ke kalender ini kak ya? Temu? Bukan, Enggak juga ya? langsung ke kalender ini bukan, Pondok Kopi. Oh, Pondok Kopi tadinya. Oh, Pondok oke, Kopi. oke. Di Pondok Kopi. Artinya kakak nggak mencoba pekerjaan lain ya, atau ada melakukan, nggak ada kak ya? Memang Sebelumnya ditekuni belum. lah. Ditekuni lah penginjil literatur. Oh. Tapi setelah itu bukan bertahan di situ terus. Saya ngambil les lah di bagian kecantikan. Oke. Soalnya mikir kalau nanti berumah tangga nggak mungkin bisa tetap harus ditinggal kan.
Iya, harus kemana-mana. Kemana-mana gitu. Jadi saya Mengikuti les tadi. mengikuti situasi ini lah. Ya udah. Jadi bukan Berapa mengira. kursus-kursus les tadi ya. Oleh saya lihat datanya kakak ini hobinya ini memasak. Ya, coba ya ini typo lagi bukan nih? Memasak, menyanyi, menjahit, mengajar. Ada menjahit juga. Ya bisa lah jahit baju anak-anak. Wah, itu udah level tinggi itu bisa juga. Bukan level tinggi tapi untuk sekedar Bisa baju gitu dari bahan jadi baju gitu. iya sempat mikir saya. Soalnya uang nggak ada untuk beli. Kalau saya beli bahan bisa saya jahit untuk mereka dua lah khususnya dulu. Berarti ada beberapa baju yang memang kakak sendiri yang jahitin. Memang Banyak sih. Banyak. memang kebanyakan yang jahit Sendiri. sendiri pakai. Ini Kalau menjahit itu apa emang dari dulu atau emang les yang tadi dibilang? les Oh, les. sebelum menikah. Oh, berarti tadi sebelum menikah kayak ikut kursus itu ya? Saya ambil kecantikan, saya ambil menjahit Jahitin. Oh, dengan pikiran nanti di rumah saya di rumah anak-anak. Kalau saya di rumah tangga, saya di rumah anak-anak saya juga bisa sekolah. berarti kakak ini sebetulnya saat sebelum nikah pemikiran itu sudah maju banget. Udah jauh banget. Jauh, Kayak ya. kedepannya tuh harus Dia ngapain, nanti persiapan gimana. untuk anak saya, untuk keluarga Benar, saya, benar. gitu ya. Menarik nih, Perlu luar biasa. contoh juga. Dan bahkan ternyata yang dipakai ini jahitan sendiri kan? Iya. Wow. Oke, menarik. Dan juga ada menyanyi, memasak dan mengajar ya. Nah ini semoga ada yang turun nanti ke anaknya nih. Yang mana nih yang turun nih? nah, oke kak. Kalau tadi kakak kan juga melakukan perjalanan hidup itu lumayan inilah ya, banyak kesannya menariknya. Nah sampai akhirnya membangun keluarga nih kak. Nah gimana sih ceritanya kok bisa menikahi Pak Munte? Boleh nggak di-share nih kak? Jadi dulu kita di sini kalau KKR itu kan setelah saya dia di Pondok Kopi nggak nyaman saya. Oke. Terus ada yang bilang di Klender, kayak saya tinggal di rumah Klender. Orang-orang Batak situ bilang itu kan pendeta Ringo-Ringo. Biasalah orang Batak kan sering kan. Saya carilah pendeta Ringo-Ringo. Dibawalah saya ke sini. Oh, Ketemulah sama ya keluarga pendeta Ringo-Ringo. Mendekatlah saya sama dia, ngontrak di dekat situ. Dibimbing lah. Jadi saya di sini menjadi pemimpin sekolah sahabat. Oke. Iya. Pernah juga ya kita lah di sini pemimpin sekolah. Soalnya kita masih sedikit. Kami bikin KKR 2 minggu. Jadi waktu itu KKR pemuda lah, salah satu saya pembicara. Jadi tamu ini Pak Munte dibawa mamanya si Boklin, Oke. Iya. temannya. Iya. Oh, tamu berarti belum Tamu, advent. belum. Oke. Waktu itu ya pokoknya yang Iya. mengenal saya kan Iya dia betul. bilang begini, iringin dulu saya mau nyanyi. Saya kebetulan mamanya Kak Boklin ini kan senang bernyanyi. Iringin dulu saya, di gereja kami ada KKR karena teman sahur tahunnya di rumah susu. Oh oke ya benar. Teman arisan lah ya bilangnya. Waktu ya Iya. arisan. Kebingungan. Terus Persautan apa nih Iya, pertanyaan nih? Oh sama arisan ada sama netizen ya. yang nggak ngerti, Persautan itu sama dengan arisan lah Arisan, di kelompok kota-kota sipil. Jakarta lah. jadi udah di situ dia dengar kok ada Yesus. Anggapannya agama Advent itu agama Yahudi. Oke. Jadi tiap malam dia datang di selama 12 malam 14 2 minggu lah Selama KKR itu kali ya. KKR itu datang terus dia. Ya dia cerita dibaptis lah dia. Setelah dibaptis ya kita berteman lah di gereja ini. Jadi 1 tahun kita berteman di gereja inilah kami diberkati, di gereja inilah kami bikin resepsi. Jadi gereja inilah yang menikahkan kami dan memestakan kami. Sebagai saksi Sebagai sejarah. saksi ya, saksi hidup ya. Saksi. Oke. Di situ artinya Jadi bukan saya tarik dia ketemu di gereja ini. karena dia sendiri juga udah belajar sendiri, udah tahu dan juga setahun dulu ya berteman ya, setahun. berkenal gitu seperti itu ya. 1 tahun. Menarik nih. Nah, kalau kita lanjutkan lagi nih kak, artinya
udah menikah nih dengan Pak Munte, dan ya puji Tuhan sampai saat ini masih tetap di kalender setia, dan sampai sekarang udah besar sekali anaknya nih, ya kan? Anak-anaknya juga aktif lagi Aktif di sini. juga. Artinya memang apa yang dilakukan oleh Ibu Munte ini, kalau saya pribadi bisa ngambil suatu kesimpulan pribadi gitu ya, yang dilakukan Ibu Munte ini coba dipraktekkan sehingga hasilnya baik gitu loh di anak-anaknya, gitu kalau menurut saya ya gitu. Kalau kakak ini, kalau seandainya dikenal orang-orang, pernah nggak tahu kakak itu dikenal sebagai apa sih? Dikenal teman-temannya, apakah mungkin wah kakak ini orangnya baik gitu contohnya, atau mungkin aduh kalau ada kakak itu tuh bawaannya heboh gitu. Pernah nggak ada image teman-teman terdekat menilai kakak seperti apa? Jawab lah. Oh coba, mungkin iya anaknya Elvina mungkin kan Elvina. Kalau saya lihat mungkin di lingkungan sekitar rumah dulu Iya. ya, sama keluarga ada beberapa sih suka menolong sih kak. Oh Gitu iya. Kalau dibilang tadi kan kak Bobon ada closing statement itu kalau ada kita jadi heboh itu enggak dia. enggak ya. Enggak. Tapi kalau misalkan ada beberapa lingkungan di rumah itu kan ada beberapa orang Batak gitu ya dengan persatuan situ, atau enggak ada beberapa keluarga dapat masalah atau butuh ini nanti teleponnya ke mama. Padahal sebetulnya kakak ini nggak tipe yang suka istilah caper gitu ya. Enggak. Nggak suka cari perhatian ya. Tapi mungkin Tapi orang malah butuh perhatian iya, jadinya. menurut saya jadinya ada sosok, bukan sosok ya, kelebihan dari Tuhan itu kebijaksanaan kali kak. Gitu. Jadi ada kadang beberapa hal yang dia pikirin kita nggak pikirin. Nah itu jadi solusi buat misalkan gimana, kadang kan dipanggil Mama Enja gitu. Ya gimana Mama Enja begini, kenapa nggak begini dilaksanakan, jadinya hasilnya baik gitu. Dan itu saya lihat polanya sering terjadi kak. Seperti itu, ada yang berapa dia pikirkan hal-hal itu, tapi mungkin kita atau orang-orang sekitar itu nggak nyampe ke situ gitu. kepikiran Nggak sama sekali, kepikiran ya. gitu. Jadi sarannya baik dan suka menolong juga gitu. Nah sih. ini buat kita yang nonton ini ya, ini apa sih yang bisa orang nilai dari kita, ya kan? Kalau KM Utopia ini udah tadi orang misalnya suka menolong tuh kan, wah itu luar biasa lah, itu perlu jadi contoh nih buat kita. Dan juga ini Bang, jangan lupa tadi menjadi pendengar yang baik gitu. Ya betul. Oh gitu Karena kalau ya. misalnya kita nggak jadi pendengar yang baik, susah juga kita Ngasih mau solusi ngasih ya. solusi Iya. atau menolong orang lain, itu sebenarnya Iya sih. kuncinya. Kalau seandainya kita nggak mau dengerin keluhan orang, ya bagaimana orang mau deket sama kita kan? Betul. Berarti kakak ini juga bener suka mau mendengarkan keluhan orang, dan bahkan apa yang diberikan masukan malah jadi baik ya. Betul. Berhasil tadi ya. Wow keren. Sorry kak, tadi kakak berapa saudara kak? 4. 4 ya. 4-4-nya masih hidup kak, maaf. Masih tinggal 2 lagi kami. 2 ya. Anaknya berapa kak? Anaknya 3. Sebenarnya dari semuanya tadinya 11 bersaudara. 11. Tapi yang sampai finish berumah tangga 4. Oke, 4. Dan bisa saya bedakan, itulah kelebihannya saya mengenal Tuhan, mengenal kebenaran, dan menerima didikan yang disiplin itu. Pola pikir saya dari kami 4 bersaudara beda. Tunggu kak, sorry. Artinya keempat itu tidak merespon seperti kakak ya? Tidak, jadi hanya saya yang ngakuen. Oh. 2 itu kepala sekolah, tapi masih bertanya kepada saya. Ini jadi Iya. beda kita. Salah satunya yang jadi saya terapkan dalam kehidupan saya bergaul dengan Alkitab. Oh. Dulunya saya berpikir kalau anak-anak udah selesai sekolah, udah selesai lah bimbingan saya sama anak-anak. Nyatanya sekarang tidak, makin berat. Jadi saya berprinsip hidup saya adalah bacaan bagi mereka. Bacaan. Jadi saya tidak perlu mengatakan sama mereka baca Alkitabmu. Tapi kalau saya dilihat baca Alkitab renungan pagi, otomatis mereka akan ikut. Karena udah saya bina dari kecil. Saya tidak menunggu bapaknya untuk membimbing kami ke rohanian. Soalnya kan yang lebih sering di rumah saya. Iya. Jadi itulah yang supaya siapa tahu suatu saat saya sudah tutup mata, jangan sampai dari mereka perkataan
mama tidak ajarkan dulu seperti itu. Oke. Berarti itu selalu dipegang ya sama Iya, kakak ini ya sampai sekarang. sampai sekarang ya. Sampai Oh, sekarang. padahal ya bisa dibilang pergaulan itu makin lama kan makin bisa merubah kebiasaan orang kayak. Iya, benar. Berarti kakak ini nggak kembang pergaulan. Bener loh. Ya kan banyak yang mungkin di usianya kakak, walaupun padahal dari mulai SMA udah mengenal Jakarta ya. Udah. Berarti sekitar Tahun 85 lah saya ke Jakarta. 38 tahun di Jakarta tapi tidak merubah kebiasaan yang tadi yang dibentuk itu ya. Masih tetap konsisten ya. Iya benar, itu luar biasa loh. Kita mungkin agak susah kayaknya kalau nggak terganggu pergaulan mungkin contohnya ya, tapi ya puji Tuhan sih kita memang masih bisa menjaga lah. Tapi kakak ini 38 tahun tapi tetap bisa menjaga hal-hal yang baik tadi. Soalnya ada ayat hafalan saya dulu mengatakan begini. Kalau bahasa Indonesia saya kurang hafal ya. Yang isinya kalau dari kecil dibiasakan membaca firman Tuhan sampai tua pun tidak akan berubah. Oke, amin. Itulah yang saya pegang. Oh. Nah ini Elvina yang mendengarkan ini makin bagaimana Elvina nih? Makin termotivasi ya. Memang Saya mau tanya nih dari Elvina nih, ke Elvina nih. Berarti kan tadi mama, manggilnya mama atau mama, mami atau enggak, mama aja. mama ya? Masih makan tahu tempe katanya nggak pas manggil mami. Oh gitu. Iya, mama aja ya. Mama aja sudah sebagai Nah. orang Indonesia. Apa yang kakak Elvina lihat dari mama ini? Tapi tadi udah bagus nih, tapi ada yang kayaknya, aduh, nggak cocok sama saya gitu. Ada nggak sih? Bukan berarti negatif ya, tapi nggak cocok aja gitu mak, gitu. Nggak ada yang sampai berlawanan banget sih kan, tapi karena mungkin dari kecil emang udah dibiasain kayak gitu. Oh, gitu. Iya, jadi jiwa saya jujur aja nggak ada yang nggak ada yang gimana ya sampai ngeberontak banget tuh Nggak ada ya. nggak ada. Tapi kalau kadang ya beresin ini beresin itu kan kadang ya nanti kan itu wajar sih ya. Cuma Oke. sampai yang kayak nggak suka banget sampai ngeberontak itu nggak ada karena memang dari dulu udah dibiasain. Cuman kan kadang anak-anak itu kan ada rasa malasnya seperti Iya, itu, iya. gitu. Cuman tetap masih masuk sih menurut aku sih karena dari biasain itu sih. Oke, berarti masih bisa kamu terima Iya, ya. bisa terima. Paling kalau seandainya tadi ada yang itu mungkin timingnya doang, mungkin kamu lagi males Iya, gitu ya. Males Tapi kalau harus lagi begini kan capek. gitu. Terus Mantap. iya. Ya, berarti Elvina emang anak yang baik sih, anak yang menurut itu. Karena kan ada juga loh anak itu, aduh yang kayak gitulah, udah ngepas lagi, udah nggak zamannya kan gitu ya ada ya, ada. Iya, Karena kan modelnya orang tua itu bisa jadi gara-gara anak ini merasa nggak cocok lagi kayak gitu modelnya, kayak gitu. Tapi kayaknya kakak ini juga melakukannya juga sesuai dengan kondisi juga kayak sepertinya ya. Karena nggak diterapin semua yang dulu-dulu di situ ya, malah ada yang dikurangin ya Kita kan menyesuaikan Keadaan. keadaan ya. Oh, katanya takut nggak sanggup anak-anak saya nanti kan cukup saja yang merasakan. Tapi saya ceritakan. Ceritakan ya. Ceritakan Oh, sama. oke. Jadi ada salah satu kebiasaan saya juga, anak yang di samping saya itu, yang laki-laki itu. Oke, Adi, ini dia orangnya belakang layar. Dulu waktu dia sampai SD lah, tidak mau tidur kalau tidak cerita Alkitab. Jadi saya harus baca Alkitab itu supaya berganti-ganti cerita itu. Sampai dia tidur, kebangun, pulang lagi mak. Jadi saya berprinsip kalau saya ceritakan terus di otaknya akan nempel. Tapi itu memang kemauannya dari si Adinya ya. Iya. Oh, kalau Elvina nggak begitu kayak. Tidak kalau mereka berdua kan cerita mah udah langsung tidur. Kalau ini Kebangun tidur, dikit kebangun lagi suruh cerita lagi. Saya kadang tidur dibangunin. Mak ceritanya udah putus mak. Gitu. Wow. Jadi itulah yang bisa saya perbuat dan ini kan zaman makin maju supaya saya bisa menyesuaikan mengikut alur mereka. Saya tetap bersahabat dengan mereka berdua. Oke. Oh jadi Elvina merasa bukan hanya sebagai mama ya, tapi sebagai sahabat juga kerasa ya. Oh, keren. Nah, tadi kita ini udah coba dengar alur cerita histori. Benar-benar. Nanti kita nyambung lagi, tapi sebelum nyambung ke situ,
kita ada semacam ya pertanyaan cepat. Iya, fast question. Kira-kira apa pertanyaannya ya? Ini belum saya share nih memang. Oke. Benar. Siapa yang mulai duluan nih? Tapi ini pertanyaannya boleh dijawab sama KUTPA atau? Oh harus KUTP aja. Oh, oke. Kita pengen Oh, tahu iya, benar-benar. Kita jawaban pengen tahu cepat. Hanya jawaban. boleh kasih mikir 5 detik. Iya. Ya. Sebelum nanti kita lanjut lagi ke Tapi ini tentang. kalau misalnya udah dijawab kita bakal bahas nggak maksudnya? Oh nanti kita bahasnya setelah jawab dulu. Oh ya, oke. Oke ya. Oke, saya dulu pertanyaan dari saya Oke. bertanya ya. Pertanyaan Pertanyaan pertama. Calon mantunya mau dari jemaat kalender atau dari luar jemaat kalender? Ya, Ya. mana yang cocok sama mereka itu aja sih. Maunya dari jemaat kalender atau dari luar jemaat kalender? Sesuai keinginan hati. Enggak cuma kalender pun, ya nantinya masuk ke kalender. Oke. Berarti jawabannya luar jemaat kalender ya berarti. Masih gantung sebetulnya. Yang mana aja katanya. Tapi kalaupun di luar tetap jadi jemaat kalender ya. Iya, jangan langsung keluar dari masuk. kalender. Oke, no Elvina atau Adi. Ya. Tapi ini masih jawaban cepat dengan pertanyaan cepat dan jawaban cepat ya. Betul. Oke. Oke, ini Ini aku dua. yang kedua pertanyaannya. Lebih cerewet Kak Alvina atau Kak Adi? Sama. Oh, sama ya. Porsinya sama loh. Jawabannya unexpected ya, kaget dulu. Berarti dua-duanya sama-sama bader ini. Sama-sama sering dicerewetin ya. Ya, mereka berdua cerewetin. Oh, sama ya. Oke, ketiga. Nah, ini tadi nih. Lebih seneng diajak jalan-jalan atau dibelanjain? Jalan lah. Dibawa ke alam gitu. Oh, Oke. lebih seneng diajak jalan-jalan ya. Enggak begitu. Belanja-belanja enggak begitu. Biar healing mungkin bang. Hah? Biar healing kali. Biar Rumah healing. terus ya. Oke, next. Oke, yang selanjutnya itu lebih suka mengajar Pathfinder atau Adventurer? Pathfinder. Soalnya udah lebih bisa kita terapkan apa yang kita harus sampaikan. Udah makin memahami Oke. untuk menerima apa yang kita harus ajarkan. Iya, karena kalau adventure itu kan masih kanak-kanak bener ya. Iya. Itu perlu kesabaran tinggi Kalau- dan itulah. Kalau Pathfinder bisa diajak omongannya lebih ke dewasa ya, pola pikirnya diarahkan pola pikirnya. Saya pikir juga sebenarnya pertanyaan ini kalau kita tambahkan kelas master guide juga udah cocok kayak ini. Mengajar kelas master guide. Betul. Karena tadi ya kebijakan-kebijakan dari kakak ini tuh kalau anak kecilnya nggak nangkep. Tapi kalau udah level atas menjadi nangkep. Ini mohon maaf kak, terakhir tamatan pendidikan SMA. SMA. Tapi mungkin yang dikasih solusi tuh orang udah gelar tinggi kali itu, yang dikasih solusinya. Jadi pendidikan itu bukan hanya dari formal ya. Oke. Banyak orang dibentuk karakternya dari lingkungan. Lingkungan itu. Kalau karakter itu sudah kuat, jadi ada pepatah mengatakan kalau pintar belum tentu bijaksana. Tapi kalau orang bijaksana itu otomatis pintar. Saya setuju tuh. Seperti itu. Bahkan Salomo pun meminta kebijaksanaan itu ya. Iya. Bisa menjadi seorang raja yang paling bijaksana. Nah, oke, yang berikutnya mau dikenal ibu kekinian atau ibu zaman dulu? Yang netral aja. Kayaknya nggak ada yang mau dijawab. Ini mau dikenal ibu Tadi jawabannya kekinian. netral ya. Netral ya. Netral, konsisten berarti ya. Iya. Tengah-tengah aja. Jangan kita kan Tuhan mengatakan boleh mengikuti model tapi jangan mendahului. Oh, Jangan gitu, terlalu oke. terbelakang, Ya. jangan terlalu maju. Oke, iya. Jadi yang netral. Siap kak, siap. Oke, ini Oke, ini terakhir. pertanyaan terakhir. Lebih suka gereja offline atau online? Yang langsung datang ke gereja. Oke, Berarti offline. offline berarti ya. Kenapa tuh kak? Kalau di rumah itu kadang kita udah khotbah tiduran. Jadi kan kita bertemu dengan Tuhan. Waduh, nanti ngintip waktu saya lagi di rumah online kayak, kok bisa tahu saya tidur? Soalnya saya kalau di rumah lagi yang Bener sih, online itu suasana di rumah kadang ya. tidur suka Suasananya beda gitu. Jadi, Kalau kan itu khusus. Tuhan berjumpa dengan Tuhan itu khusus. Jadi kita berikanlah waktu kita yang Kalau- khusus. kalau di gereja lebih kusyuk aja ya, lebih Segitu kita buka pintu masuk ke sini langsung
hati kita gimana gitu. Beda dengan dulu. Berarti bagi yang suka online itu ya ini tadi pendapatnya itu pendapat dari Kak Utapia, memang kita punya hubungan sosial juga terbangun ya Kak ya. Iya. Benar-benar. Namanya kita kalau online kita nggak ketemu ya bisa jadi nggak terlalu akrab ya jadinya ya. Soalnya kalau di yang online itu ada yang di tempat tidur, kalau kedengaran kok suaranya katanya gitu. Oh iya, tinggal digedein volumenya ya. Iya. Betul. Jadi kalau Betul, kita betul, di betul. gereja kan bergerak aja kita atur. Jangan sampai bergerak sembarangan. Iya sih. Kalau di gereja juga sebenarnya kayak persiapan ya. Kalau di rumah kan kayak persiapannya. baru bangun tidur ini, jadinya lebih nggak khusyuk aja gitu. Artinya kondisi yang kemarin kita online itu janganlah jadi terbuai Kak ya. Janganlah menjadi membuat kita jadi nggak datang ke gereja. Datang ke Kalau gereja, saya ya. mudah-mudahan udah melandai supaya itu ditutup daripada datang ke gereja. Kalau kalau bisa nggak ada lagi aplikasi Zoom lah ya, Iya. dicabut aja aplikasi. Ditutup lah itu, udah datang semua ke gereja. Oke. Oke. Jadi gini Kak, ini tadi kita sudah masuk ke sesi terakhir lah ya, fast question. Nah mungkin sebelum kita akhiri kita mau tahu nih dari Kakak apa sih saran-sarannya bagi kita di sini para master guide plus kemajuan. Baru nanti berikutnya saran-saran untuk ya anak-anak muda lah yang di bawah umurnya Kakak. Boleh Kak? Jadi kuncinya salah satunya bersahabat dulu dengan Tuhan. Itu kuncinya. Kemanapun kalian orang-orang muda kami melangkah, kalau sudah bersahabat dengan Tuhan, sudah selalu otomatis pemikiran kita itu sudah selalu positif dan lakukan apa yang mau kulakukan, tanyakan dulu sama Tuhan. Jangan sudah dilakukan baru berdoa. Itu saran saya, dan saya selalu ngomong sama anak-anak ini karena sudah menyangkut kerohanian ya. Saya berpesan sama mereka berdua, ucapan syukurku sama Tuhan di dalam hidupku ini. Kalau hari Sabat kan otomatis semua datang hari Sabat. Iya. Ucapan syukurku sama Tuhan tantangan bagi saya, bisa saya datang hari Rabu malam untuk persekutuan malam Rabu. Soalnya transportasi apalagi sekarang angkot sudah makin jarang. Tapi bagaimana saya berjuang supaya bisa saya ke gereja. Itulah ucapan syukur saya sama Tuhan, karena Tuhan memberikan anak-anak saya sudah sampai di titik pendidikannya, dan itulah ucapan terima kasih saya. Dan pesan saya sama mereka berdua, kalau kalian sudah berhasil, sudah bisa, ingat rezeki yang kalian dapat itu ada orang lain yang punya, bukan hanya milikmu. Jadi ringan tangan untuk membantu sesama. Itulah pesan saya. Jadi bagi anak-anak kamu juga orang-orang muda, ingat, karena yang punya kan ada, yang punya Tuhan yang punya, kita Iya. hanya mengelola. Iya. Jadi kelolalah dengan baik. Jangan merasa kita itu milik kita sendiri. Tapi harus ada, ya berarti ada sosialnya. Nah, jadi saya pesankan sama mereka, biarpun siapapun, tetangga pun, jangan suka tutup mata melihat keadaan tetangga. Bukan masalah banyaknya. Kalau kita tidak bisa bantu dengan materi, bantu dengan waktu. Itulah pesan saya. Dan saya terapkan, saya tidak mau hanya berkata-kata, saya terapkan, mereka lihat. Dan selalu itu pesan saya. Hidupku, buku bacaan sama mereka berdua. Iya. Soalnya suami kan lebih sering di luar. Betul. Iya. Yang membina karakter mereka adalah tanggung jawab saya. Makanya sebelum tadinya saya sudah berpikir sudah selesai sekolah, sudah selesai lah saya sama mereka. Taunya tidak, makin besar, udah beda porsinya. Dulu porsinya masalah pendidikan, sekarang porsinya buat mereka berdua karakter mereka. Saya selalu berdoa sama Tuhan supaya karakter mereka baik. Zaman makin maju, jangan dimakan zaman ini karakter mereka menjadi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Iya Kak. Wah, ini begitu banyak nasihat ya, saran ya. Kalau seandainya kita sepertinya semua yang dikatakan oleh Kakak ini tuh sejalan dengan Alkitab ya. Luar biasa. Apa yang kita harus lakukan itu tetap berdoa. Selalu awal dengan doa ya. Ya. Dan
ya prakteknya sih memang harus kita masing-masing nih kayak kakak menurut saya sudah menerapkannya sudah terbukti lah gitu. Nah kita inilah harus kita praktekkan juga nih sekarang ini. Kalau masih mau tahu lebih lengkapnya lagi nanti tinggal diputar videonya ya, rekaman ini ya. Oke deh kak, makasih banyak nih kakak Mutapea, kakak Elvina. Nggak kerasa hampir sejam ya sebetulnya ya. Sudah sejam. Nah, walaupun ini bukan hanya pertemuan pertama dan terakhir kak ya. Boleh. Nanti kita mungkin boleh kita undang lagi kak ya. Kita mau bahas tentang yang lain-lain. Kalau ini kan kita sebatas mau tahu nih tentang Iya. Kak Marlina Hutapea ya kak ya. Mau tahu lebih Masih dekat. kulit aja sebenarnya. Iya, nanti mungkin ada case-case topik tertentu. Kalau boleh nanti kita undang lagi kak ya. Boleh selagi bisa bermanfaat. Amin, siap. Khususnya bagi anak-anak kami orang muda. Rindu kalender ini makin maju. Amin, Di betul. zaman kami, karena kami cuma hitungan jari, belum ada seperti ini kalender. Iya, ini sekarang udah banyak banget kita nih ya. Sekarang sudah banyak, kita Waduh. senang. Jadi kiranya Master Gaib juga makin maju dan gereja kita ini makin maju dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Amin. Oke, sekali lagi terima kasih kakak sudah mau menjadi narasumber kami. Semoga apa yang kita diskusikan di sini bisa menjadi informasi, inspirasi dan imanisasi. Oke, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore, selamat Kita sahabat. tutup dengan doa. Oke, kita berdoa ya. Udah di ini ya.